Baik Ustadz Eri, kita mulai dari informasi pertama. Ini aparat Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya mengamankan 8 orang pelaku pengeroyokan anggota kepolisian di Jakarta. Penganiayaan tersebut terjadi saat anggota tengah membubarkan aksi balapan liar pada Kamis dini hari lalu. Sehari buron, para kriminal cilik yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan terhadap anggota polisi yang mencoba bubarkan aksi balapan liar di ibu kota akhirnya dibekuk. Ironisnya, 2 dari 8 orang yang diamankan adalah wanita. Bersama sejumlah pelaku lain yang kini masih buron, mereka lakukan penganiayaan terhadap Aibtu SW Kamis dini hari lalu di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal dari laporan masyarakat yang memberikan informasi adanya kerumunan dan balap liar. Sehingga korban yang sedang berpatroli datangi lokasi untuk melakukan penertiban melalui imbauan untuk membubarkan diri. Himbauan dari petugas tersebut justru direspon balik oleh anak-anak muda tersebut dengan perlawanan dan terjadi pengeroyokan terhadap anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Bukannya kapok, di lokasi yang sama, rupanya masih saja digelar aksi balap liar yang meresahkan warga dan pengendara yang melintas di Jalan TB Simatupang, Cilandak tersebut. Untungnya, Polres Metro Jakarta Selatan yang menggelar patroli gabungan berhasil mengamankan sejumlah pelaku Sabtu dini hari. Mereka digelandang ke markas Polres untuk diperiksa dan proses tilang. Johan Taruna dan Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Ya, sungguh miris para remaja ini menganiaya seorang polisi usai aksi balap liarnya dibubarkan oleh petugas. Apalagi polisi yang dikeroyok usianya lebih tua dari mereka. Nah, Ustadz Erik, ini bagaimana pentingnya menanamkan ilmu pada anak agar mereka terhindar dari sikap buruk seperti ini? Ini para remaja nggak ada takut-takutnya kepada polisi yang usianya padahal jauh lebih tua juga begitu, Ustadz? Iya ya, kita prihatin ya yang seperti ini. Karenanya kalau pendidikan di pesantren itu adab lebih dahulu daripada ilmu. Jadi diberikan dulu bagaimana anak-anak ini bisa beradab, baru kemudian ilmunya diberikan gitu ya. Jadi kalau kita berilmu tapi tidak beradab, ya ilmu itu bisa menjadi pisau yang kemudian merusak ya. Tetapi dengan adab, pisau itu akan bermanfaat. Ilmu itu kan lebih dahsyat dari pisau. Nah, jadi intinya sebetulnya adab dikedepankan. Dan kemudian juga bukan hanya itu ya, ini kan satu kejadian atau peristiwa yang cukup aneh juga ya. Kenapa seorang petugas yang biasanya kemudian cukup ditakuti oleh anak-anak begini ya, biasanya pada lari semua, tapi kok tiba-tiba mereka seakan-akan sudah janjian gitu, kalau ada petugas sih keroyok aja gitu kan, atau misalnya bagaimana nih, kok bisa berani gitu ya. Saya nggak habis pikir kalau anak-anak sekarang bisa berani sama petugas ya. Kalau dulu ada petugas kan langsung pada lari gitu ya. Nah, boleh jadi ya inilah ya, terlalu banyak informasi-informasi, film-film yang kemudian yang bertebaran yang tidak mendidik ya, yang kemudian boleh jadi anak-anak ini ya harus diarahkan lah. Kalau menurut saya balapan liar inilah yang kemudian menjadi masalahnya. Jadi ini mesti diarahkan, mesti diwadahi gitu. Ya, saya pernah bicara sama salah satu aparat ya, tentara pada saat itu, dia komandan salah satu daerah ya. Kemudian saya minta untuk bagaimana mewadahi. Kemudian beliau bicara bahwa jenderal ini bilang, ya sudah, di kompleks di dalam ininya saja, brigif dia kasih tempat khusus hari apa untuk balapan. Tetapi memang harus profesional gitu, artinya harus tertib, harus disiplin. Balapan di dalam ini tentara kan, wah di situ kemudian jadi tertib, disiplin, dan tidak ada balapan liar di daerah tersebut gitu. Nah, mungkin ini juga bisa diadaptasi sama atau di copy paste sama daerah-daerah lain, bisa jadi.
Masya Allah, ini jadi sepintar-pintarnya remaja yang memiliki ilmu akademik yang tinggi, tidak ada gunanya juga kalau tidak memiliki adab, begitu ya Ustadz. Dan ini juga pentingnya memilih teman yang baik untuk anak agar tidak menjerumuskan. Nah, bagaimana tips ini Ustadz agar memiliki lingkungan atau teman yang baik agar tidak terprovokator dari segala sesuatu yang buruk nih Ustadz? Ya ini ya sebetulnya dari usia dini ya. Kita nih sebetulnya ya ini para ibu-ibu, ayah gitu ya, jangan juga ayah menyerahkan ke ibu ya, ke istrinya saya jangan, tapi ayah dan ibu bekerja sama bagaimana sih mendidik anak, mentarbiah anak dari rumah, dari usia dini gitu. Jangan kemudian dikasih ke sekolah udah gitu terserah sekolahnya, jangan, tapi dari rumah bagaimana memupuk ini gitu. Kita harus memberikan nilai-nilai kepada anak tersebut tentang permasalahan, salah satunya mencari teman. Misalnya al-mu'minu mir'atu akhihi, misalnya dalam hadis kan dinyatakan bahwa seorang mukmin itu cerminan dari saudaranya yang mukmin gitu. Jadi kalau misalnya al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi agama seseorang sesuai dengan agama, atau jangan jauh-jauh lah kalau melihat agama seseorang, lihat agama temannya. Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Jadi yang namanya lingkungan ini sangat berpengaruh gitu, sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya seseorang itu sebagai penjual minyak wangi, ya teman-teman dekatnya itu pasti penjual minyak wangi gitu. Kalau dia sebagai pandai besi, ya teman-teman dekatnya pandai besi. Nah, karenanya kita harus memilah gitu ya. Karenanya ini bergantung sekali, yang namanya sahabat, seorang teman itu sangat bergantung pada kita semuanya. Bahkan ada sebuah teori, kalau misalnya kamu ingin tahu diri kamu seperti apa, lihat teman-teman di sekeliling kamu. Ambil saja 5 teman dekat kamu atau sahabat kamu, 3 atau sampai 5, kemudian dilihat sifatnya seperti apa. Kamu tidak jauh dari itu. Kurang lebih seperti itulah. Karenanya nilai bagaimana pentingnya mencari sahabat yang soleh, sahabat yang membawa kita ke kebaikan, itu mesti kita tanamkan dari sejak usia dini. Masya Allah, pentingnya memilih teman yang baik agar perbuatan kita juga jauh menjadi lebih baik, termasuk untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, begitu ya Ustadz. Nah Ustadz, ini kan polisi ini berupaya membubarkan kerumunan, membubarkan balap liar demi ketertiban masyarakat. Tetapi para remaja ini justru tidak menghargai kerja keras dari aparat polisi yang tujuannya juga baik, begitu. Ada nggak sih Ustadz pesan kepada masyarakat untuk selalu menghargai peran dari aparat? Iyalah. Beginilah ya, yang namanya aparat, petugas semua, bukan hanya polisi ya. Seperti misalnya pengumpul sampah, orang bilang tukang sampah, sebetulnya dia bukan tukang sampah, dia pengumpul sampah, dia tukang bersih-bersih. Yang ngotorinnya kita ini tukang sampah, yang nyampah, yang lemparin gitu sampah sembarangan. Nah ini kan kita tidak menghargai yang namanya pekerjaan pengumpul sampah tersebut. Karena dia tugasnya mengumpulkan sampah, ya jangan kita buang sampah, begitu loh. Itu intinya. Nah, sama polisi aparat ini, itu tugasnya salah satunya menertibkan lalu lintas. Ya jangan kita melakukan hal-hal yang melanggar lalu lintas, begitu. Nah, itu sudah sebetulnya logikanya yang membuat kita itu, kalau dari kecil kita diberikan pendidikan yang baik, pemahaman yang baik, dituntun, dicontohkan. Nah ini yang dicontohkan itu insya Allah yang tidak kemudian menjadi galau nanti ketika di usia dewasa atau pemuda, dia galau karena melihat apa-apa yang dimasukkan ke dalam pikirannya, nilai-nilai kebenaran bertabrakan dengan apa yang dilihat. Oh nanti kan jadi repot juga. Kata ibu katanya, kalau di jalan harus seperti ini gitu. Dia lihat faktanya tidak ada yang mencontohkan, wah nanti dia akan menjadi galau juga di dalam jati diri seorang yang baru besar, baru pemuda ya, baru ABG lah gitu. Ini akan menjadi nilai-nilai yang bertabrakan yang membuat dia nanti akan keluar dari sistem tersebut. Nah, karenanya kita harus sama-sama menjaga sistem dan mulai harus menghormati, berempati, tumbuhkan empati di dalam anak-anak kita itu. Empati yang tadi itu, sekecil-kecilnya itu ya jangan buang sampah sembarangan, kasihan itu orang yang mengumpulkan sampahnya, gitu loh. Nah ini kan sebetulnya penting sekali untuk pendidikan anak-anak kita. Iya, Masya Allah. Jadi ini tidak hanya tugas dari aparat, tapi juga yang penting dimulai dari diri sendiri, begitu ya Ustadz, dan juga dari lingkungan yang ada di sekitar kita.